Halo kawan-kawan Martabe, selamat datang di podcast Agincode Resources. Sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu terhubung dengan masyarakat, kami menghadirkan program terbaru ini yang akan menyajikan informasi aktual dan inspiratif. So, jangan sampai terlewat episode kami setiap bulan yang kawan-kawan Martabe bisa dengar dan saksikan melalui platform YouTube Agincode Resources. Bersama saya Gio Armansyah, host pada episode kali ini. Senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan Martabe semua. Kita akan mengawali tahun 2025 ini dengan membahas topik yang sangat penting nih kawan-kawan Martabe, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Topik ini tentunya tidak terpisahkan dalam budaya kerja di tambang emas Martabe ya kawan-kawan. K3 sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat kawan-kawan Martabe. Yang pada gilirannya tentu untuk menghindari kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Dan tentu dengan penerapan K3 yang baik, produktivitas dan kesejahteraan pekerja akan meningkat. Ya, di samping saya sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Bapak Haris Juanda Sihaloho atau yang lebih akrab dipanggil Bang Juan. Ya kawan-kawan Martabe. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai manajer Occupational Health Safety and Training di Agincode Resources. Halo Bang Juan, apa kabar? Halo Bang Gio. Sehat ya Bang ya? Syukur sehat. Oke, terima kasih nih Bang Juan sudah mau meluangkan waktu untuk Sama-sama, berbagi Bang dengan Gio. kita hari ini. Baik, sebelumnya selamat tahun baru 2025 ya Bang Juan. Selamat tahun baru Selamat juga tahun baru Bang juga. Gio. Buat kawan-kawan Martabe juga selamat tahun Selamat baru tahun ya. baru juga kawan-kawan Martabe. Oke, baik Bang Juan. Sebelum Ya. kita mulai diskusi kita di hari ini Bang Juan. Siap. Mungkin Bang Juan ini boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman bekerja yang saya dengar-dengar kemarin kurang lebih 20 tahun ya Bang Juan. Iya. Benar luar biasa sekali kawan-kawan Martabe narasumber kita kali ini. Mungkin boleh diceritakan Bang Juan kepada kawan-kawan Martabe? Oke, terima kasih Bang Gio. Saya bisa hadir di sini. Tentu ini adalah suatu apresiasi buat saya gitu ya, bisa berbagi pengalaman di program podcast Martabe. Ya, awal mula saya tuh backgroundnya sebagai perawat loh Bang Gio. Perawat ya Bang? Iya, saya Oke. sekolah perawat tahun 2000 tuh. Tahun 2000 pas? Masuk kuliah, iya. Oke Bang. Setelah lulus dari perawat tahun 2005 ya, sarjana keperawatan. Saya itu ada berpikir lah gimana ya caranya biar nggak bekerja di rumah sakit gitu. Akhirnya ada diskusi dengan senior cukup jauh lah ya di atas saya. Dia bilang pergi aja ke Kalimantan. Banyak di sana industri. Disuruh ke Kalimantan Ke ya Bang Kalimantan. ya? Akhirnya saya pergilah ke Kalimantan tuh tahun 2005. Dan puji syukur saya langsung bekerja di salah satu kontraktor pertambangan di Kalimantan Selatan. Langsung di industri pertambangan ya Bang ya? Langsung di industri Oke. pertambangan. Dan saya kurang lebih berkarir 5 tahun ya di Kalimantan Selatan. Setelah 5 tahun kemudian 2010 saya mendapatkan informasi katanya Martabe membutuhkan seorang supervisor K3 dan saya cobalah menghubungi rekan kerja saya yang sudah bergabung di Agincode. Tetapi sebelumnya saya coba cari-cari nih apa sih PT Agincode Resources? Ada nggak sih tambang di Martabe di Batang Toru Batang gitu? Toru benar-benar. Nggak ada, masih kosong loh, Masih kosong. hutan semua. Wah, terus gimana Iya. tuh ceritanya Bang? Ini apakah di prank saya gitu atau seperti apa ya? Akhirnya saya telepon lagi nih, betul nggak nih apakah candaan atau seperti apa? Buat make sure ya Bang ya? Iya, Oke, untuk oke. make sure. Iya. Akhirnya saya coba berkomunikasi, saya kirim CV dan puji syukur diproses lah CV saya. Diproses, baik. Dan pada bulan Desember 2010 saya bergabung di PT Agincode Resources
sebagai pengawas ataupun supervisor K3. Ternyata benar tambangnya ada ya Bang ya? Betul, Oke. ada. Namun masih konstruksi jalan, Masih konstruksi. pionir road, masih Oke. kosong. Masih kosong ya Pada Bang ya? saat itu masih sekitar untuk PT AIR sendiri ya, Aginkot sendiri, karyawannya 300-an. Masih 300-an Masih pada saat 300. itu. Oke. Iya. Seperti itu pengalaman awal saya berkarir di PT Aginkot Resources. Lalu saya coba melakukan evaluasi ke lapangan, diskusi dengan rekan kerja. Karena pada saat itu Bang Gio, masyarakat di Batang Toru ya, karyawan di Aginkot Resources dan mitranya itu masih banyak yang belum memiliki pengalaman. Jadi salah satu peran saya yang diinstruksikan, ditugaskan oleh atasan saya pada saat itu adalah membimbing mereka. Membimbing bagaimana para karyawan ini bekerja dengan benar gitu, sesuai dengan prosedur. Oke. Itu sulit loh. Sulit ya Bang Sulit. ya? Oke. Merintis ya Bang ya awalnya? Iya, tertantang tapi. Tertantang baik. Karena pada saat 1 bulan pertama saya di Aginkot, saya coba screening gitu ya. Apa sih tantangan yang mengawali saya tuh bisa termotivasi datang ke sini? Betul nih, semua karyawan masih green, masih hijau. Tapi itu adalah salah satu motivasi saya yang cukup kuat untuk bisa meluangkan apa yang saya punya untuk bisa berbagi. Oh seperti itu bekerja yang aman. Pada saat saya memiliki pengalaman itu di Kalimantan. Di Kalimantan benar. 5 tahun tadi 5 Bang ya? tahun. Wah menarik ya kawan-kawan Martabe, tadi sudah Bang Juan sampaikan bagaimana Bang Juan mengawali karirnya 5 tahun di Kalimantan ya Bang ya? Kalimantan betul. Nah untuk selanjutnya nih Bang Juan, peran serta tanggung jawab sehari-hari Bang Juan di Aginkot sendiri, di posisi Bang Juan saat ini kira-kira gimana ini Bang Juan? Oke baik. Iya, peran itu adalah amanah ya. Amanah benar-benar Bang. Jadi memang lebih banyak bagaimana mengelola keselamatan, kesehatan pekerja. Jadi pertambangan itu adalah padat risiko. Padat risiko. Iya. Bagaimana setiap aktivitas itu harus dirancang dengan sebuah prosedur. Nah, salah satu peran saya bagaimana setiap pekerja yang beraktivitas berisiko tinggi harus memiliki prosedur. Itu pertama. Karyawannya harus kompeten. Kompeten, oke. Lalu yang ketiga, alat peralatan yang digunakan layak pakai. Layak pakai. Itu adalah salah satu peran saya. Dan itu bagaimana berkesinambungan. Saya harus evaluasi, review dengan berbagai metode program kerja K3. Oke. Yang saya coba monitor secara reguler. Terus-terusan berkesinambungan ya Bang Juan. Berkesinambungan, betul. Nah gitu kira-kira kawan-kawan Martabe, peran dan tanggung jawab dari Bang Juan ini. Jadi memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan tambang emas Martabe. Nah pasti ada lagi nih info-info menarik yang akan disampaikan oleh Bang Juan di selanjutnya ya Bang ya. Siap, saya Banyak akan lagi. sharing nanti. Halo kawan-kawan Martabe, selanjutnya masih bersama kita dengan Bang Juan di sini. Bang Juan, mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling dasar dulu ya Bang Juan, bisa berbagi dengan kawan-kawan Martabe di sana. Sebenarnya apa sih K3 ini Bang Juan dan mengapa K3 ini sangat penting terkhususnya bagi perusahaan Bang Juan? Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Gio. Undang-undang menurunkan suatu pesan kayak gitu ya kepada seluruh masyarakat ya, bagaimana setiap warga negara harus mendapatkan pekerjaan yang layak, perlindungan kerja, kondisi kerja yang aman, yang sehat dan menyenangkan. Nah, dari situ adalah dasar yang paling penting untuk setiap perusahaan itu bisa mengembangkan bagaimana sih setiap perusahaan itu bisa menerapkan gitu ya area lingkungan kerja yang aman. Yang seperti kita ketahui gitu ya secara internal bahwa presiden direktur beserta orang nomor 1 tuh ya di Aginkot dan orang nomor 1 di site Martabe, Pak Kepala Teknik Tambang ataupun yang menjabat juga sebagai General Manager Operations
memiliki komitmen kuat loh terhadap K3. Oke. Dan itu saya rasakan ya kurang lebih 15 tahun ya saya di tambang emas Martabe di Agincourt Resources. Sampai saat ini saya sehat. Sehat benar-benar. Iya, tidak ada penyakit ya akibat pekerjaan yang saya lakukan. Oke. Itu adalah salah satu bentuk nyata yang saya alami sebagai pekerja bahwa perusahaan ini sangat komit terhadap pekerjanya. Sangat komit benar-benar. Iya. Jadi beranjak dari undang-undang negara tadi ya Bang Juan ya. UUD Jadi 1945 pasal 27 fundamental. Jadi sangat fundamental. kawan-kawan Martabe, negara tidak hanya menyuruh untuk menyediakan pekerjaan, tetapi juga menjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya. Begitu kira-kira ya Bang Juan ya. Betul Wah, Bang Gio. luar biasa sekali. Baik Bang Juan, next. Di tambang emas Martabe sendiri dikenal memiliki sistem manajemen K3 yang sangat baik. Nah, tadi sebenarnya sudah sempat disipil sama Bang Juan. Ya. Boleh dijelaskan Bang Juan bagaimana penerapannya? Nah, bisa di-share ke kawan-kawan Martabe. Terus langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menjaga ini dan bagaimana kita mempertahankan konsistensi dan standar tinggi tersebut, Bang Juan? Ya, baik, terima kasih Bang Gio. Betul, ini adalah tambang emas Martabe yang memiliki risiko pekerjaan yang cukup tinggi terhadap kecelakaan. Oke. Ya, terhadap kecelakaan. Karena di dalam prosesnya, bisnis proses kita itu dari pertama sekali adalah ada pengeboran, eksplorasi ya. Ya. Di hutan lagi tuh. Oke. Jadi masuk hutan ya Bang ya? Iya, masuk hutan. Oke. Orang-orangnya ini ataupun pekerja-pekerja dia masuk hutan melakukan pengambilan sampel. Lalu setelah mendapatkan informasi dari bebatuan itu dilakukan penambangan. Nah, sebelum ditambang itu dilakukan peledakan. Oke. Coba diledakin tuh satu area. Satu area ya. Diledakan dengan berbagai macam strategi. Nah, maka dari itu, dari dua proses ini aja udah kita bayangkan bahwa berisiko. Resikonya Sangat tinggi tinggi. di situ benar ya Bang? Sangat Iya, tinggi. Iya. Ya, lalu kita menciptakan sistem manajemen, ya keselamatan pertambangan. Bagaimana setiap aktivitas itu harus dilengkapi dengan manajemen risiko. Risikonya apa nih bagi pekerja? Apakah ada dampak terhadap kesehatannya, apakah ada dampak terhadap lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita nilailah proses-proses aktivitas yang ada di aktivitas Martabe ini, baik dari Agincourt itu sendiri dan mitranya, menggunakan manajemen risiko. Oke. Lalu setiap risiko yang kita dapatkan itu harus dikontrol, benar-benar dikontrol. Karena apa? Yang tadi saya bilang ya, padat risiko memiliki potensi severity-nya ataupun dampaknya ke fatal. Ke fatal ya. Iya. Oke. Kalau nggak dikelola aktivitas blasting, peledakan, maka ada orang di situ yang tidak berkepentingan bisa menjadi celaka. Celaka benar. Iya. Benar. Ya, sistem manajemen dibuat. Lalu kita coba verifikasi menggunakan audit. Oh, kita audit. Iya, namanya audit, tetapi ada secara reguler setiap 3 bulan kita review. Direview Bagaimana kembali. implementasinya di lapangan. Oke. Apakah itu harus ada improvement di salah satu aktivitas atau seperti apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita lakukan prosesnya Oke. dengan cara memanage pekerjaan setiap aktivitas, dan setiap risiko-risiko yang kita miliki harus dikontrol. Harus dikontrol. Baik. Dan ada juga risiko yang kita accept, maksudnya kita ambil risiko itu. Oke. Contoh misalnya, orang bekerja di area terbuka. Risiko di sana adalah terpapar dengan cuaca. Sinar matahari mungkin ya. Sinar matahari, Oke. petir, Oh hujan. iya, benar. Itu nggak bisa kita hindarkan kan? Iya, benar Bang. Tapi kita manage bagaimana. Nah, pekerja-pekerja yang ada di lapangan kita fasilitasi, kita manage lah. Ketika ada
petir yang kita terima menggunakan sensor, kita ada alatnya loh, sensor petir Oh, tuh. ada alatnya ya Bang Iya, ya. Oh. kita detect Oke. sekitar 80 km ada petir yang terdeteksi. Nah, kita sampaikan lewat radio. Oke. Teman-teman, kawan-kawan Martabe yang sedang bekerja di lapangan, harap bersiap-siap bahwa petir telah terdeteksi. Sedang menuju gitu. Sedang menuju ke area kerja. Karya kerja kita benar-benar. Nah, Oke. ketika ada warning system sampai ke level merah, nah kita harus sampaikan juga. Nah, itu adalah bukti mengelola K3 di tempat kerja. Di tempat kerja kita Iya, ya Bang. salah satunya gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi kawan-kawan Martabe nih kita harus paham dulu dengan apa yang akan kita hadapi ya Bang ya. Iya. Seperti tadi masuk hutan atau mungkin melakukan blasting dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu kita manage dengan baik di tambang emas Martabe. Luar biasa sekali. Oke nih kawan-kawan Martabe. Selanjutnya kita mengenal konsep golden rules nih Bang Juan. Kita masuk golden rules Bang Juan. Jadi golden rules sendiri ada di lingkungan tambang emas Martabe. Nah, apa sih sebenarnya golden rules itu Bang Juan dan bagaimana kita menerapkannya dan bagaimana itu membantu meningkatkan keselamatan dan produktivitas di tempat kerja Bang Juan? Iya, baik. Terima kasih Bang Gio. Iya, golden rules adalah produk aturan. Aturan. Iya, jadi labelnya golden tuh aturan emas ya, aturan baku secara dasar. Dasar ya? Iya, Oke. dasar. Kenapa sih kita bisa tentukan golden rules? Karena kita udah melakukan peninjauan risiko setiap aktivitas. Setiap aktivitas ya Bang Iya. ya? Oke. Tadi saya bilang ada pekerjaan peledakan. Ya, ada pekerjaan membawa alat berat untuk mendamping batuan besar Oke. yang sudah digali gitu ya oleh ekskavator. Lalu ada juga melakukan perbaikan Perbaikan. kelistrikan. Oke. Ya, kelistrikan itu kan cukup tinggi resikonya ya. Iya, terus Kalau saya nggak kompeten, saya pegang, saya kesetrum. kesetrum. Ya, ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia, Bahan kimia, chemical. chemical. Chemical benar-benar. Iya ya. kan? Lalu ada juga berhubungan dengan kegiatan pengeboran Pengeboran. dan lain sebagainya. Jadi dari setiap aktivitas yang telah kita nilai risikonya, lalu kita kontrol, kita ciptakanlah golden rules. Oke. Agincore ya untuk Martabe ini kita ciptakan 12 golden rules. 12 ya Bang ya? Iya. Kenapa 12 nih Bang? Kenapa 12? Karena 12 itu dasarnya dari 8. Ada 8 aktivitas besar. Awalnya 8 nih? 8. Oke. Iya 8. Jadi 8 ini dari setiap elemennya ada yang sub lagi di situ. Oh, anakannya berarti? Penekanannya. Contoh gitu ya. Setiap pekerja harus dalam keadaan fit. Oke. Itu nggak boleh tuh dia datang kerja kalau dia ada terpengaruh minuman keras, alkohol atau oke. obat-obatan. Mungkin seperti Tahu nggak dasarnya kenapa nggak boleh? iya. Kan salah satu pekerjaan di sini mengendari alat berat Oh kan. iya benar-benar. Kalau dia mabok bawa alat berat bisa menabrak Oh, unit iya. yang lain atau orang yang bekerja di lapangan. resiko ya Bang ya? Berisiko. Jadi ada salah satu pesan di Golden Rules itu dilarang pekerja memiliki pengaruh alkohol. Nah kalau itu ketahuan Iya. apa yang terjadi? Wow. Bisa PHK loh. Iya. Karena membahayakan orang lain juga ya Bang ya? Membahayakan. Oh, bukan hanya dirinya sendiri ya Bang Juan ya? Iya, betul. Itu adalah salah satu aturan baku. Aturan Ya, baku ya? yang kedua, bagaimana orang yang berkompeten yang bisa membawa alat-alat berat Alat-alat berat. di apa ya? ID badge, ID badge ataupun simper, simper. SIM perusahaan. Itu ada juga mekanismenya. Oke. Jadi hanya orang kompeten yang dimiliki ID badge ataupun simper Iya. yang bisa ditunjukkan baru dia bisa Mengendarai alat mengendarai alat berat sebagai ekskavator, ADT. Lalu juga ketika kita sebagai pengendara ataupun penumpang, kita wajib loh pakai seat belt. wajib pakai seat Iya, belt. itu ada salah satu peraturan di Iya. Golden Rules. Harus wajib. Kalau nggak ada seat belt, boleh nggak kita jadi penumpang? Gak boleh ya harusnya Nggak ya? boleh. Gak boleh. Jadi benar. makanya itu adalah pesan-pesan gitu ya diawali untuk diketahui oleh karyawan-karyawan di Agincourt ataupun mitranya ya Martabe. Dan
masih banyak lagi tuh golden rules kan. Yang terakhir lah ya contoh bekerja alat berat yang mengangkat beban berat. Yang mengangkat beban berat. Nah itu golden rules nomor 12. Nomor 12. Terakhir ya Bang ya? Iya itu yang terakhir. Kenapa pada saat kren ini mengangkat nggak boleh ada pekerja di bawahnya? Aktivitas berarti Bang. Iya. Karena ada potensi mekanisme pengangkatan yang bisa fail yang direct jatuh ke bawah. Oke. Nggak boleh di area line of fire. Line of fire, iya. Iya seperti itu. Yang membahayakan ya Yang Bang. membahayakan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi golden rules diciptakan untuk pekerja agar terhindar dari kecelakaan fatal. Kecelakaan fatal. Tapi kalau dilanggar, wah, pasti ada sanksinya. pasti ada sanksinya. Ada sanksinya. Sesimpel tadi memakai seat belt. Sesimpel memakai tadi. seat belt, Iya. benar ya, Bang ya. Kenapa sih harus ada punishment seperti itu? Mm-mm. Iya, itulah ya sifat manusia. Punishment adalah sebagai pengingat. Oke. Oh, saya udah pernah diingatkan melalui surat peringatan kan, kalau kita kenal ya, surat peringatan supaya saya tidak mengulangi kecerobohan ataupun tindakan yang tidak aman, Yang membahayakan yang dirinya. membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, benar. pekerja yang lain kayak gitu. Benar. Sesimpel itu sih. Sesimpel Golden itu rules yang Bang Juan iya. benar. Jadi golden rules itu dibuat memang sebagai fundamental ya Bang Juan ya untuk mengamankan seluruh pekerja yang beraktivitas di tambang emas Martabe. Betul. Luar Bang, biasa sekali Bang Juan. Baik, next nih Bang Juan. Seru sekali ya Bang Juan ya. Saya tadi sampai mikirnya sampai sesimpel itu loh seat belt. Nah, oke selanjutnya nih Bang Juan terkait dengan perlengkapan safety Bang Juan. Nah, di Aginco sendiri dikenal memiliki regulasi yang ketat. Ya. Bagaimana ketersediaan dan pemeliharaan peralatan keselamatan di tambang emas Martabe? Apakah semuanya sudah memadai atau gimana Bang Juan? Iya baik, iya betul Bang Gio. Prinsipnya 3M tadi ya. 3M. Mungkin kalau saya belum sampaikan 3M ini adalah metode dasar. M pertama adalah metode. Prosedur. Oke. M kedua adalah pekerja itu sendiri. Oke. Yang ketiga adalah machinery, alat peralatan. Oke. Jadi alat peralatan ini memang harus di-manage. Oke. Di-manage dengan apa? Ya sebelum dia digunakan, kami ya bersama dengan orang kompeten maintenance melakukan commissioning, namanya gate pass. Oke. Kita seperti manusia itu dilakukan medical check up. Kalau di alat kita lakukan gate pass. Dicekking lagi berarti benar-benar Bang. Oke. Bagaimana bannya udah sesuai belum? Bagaimana pengeremannya? Contoh LV gitu ya. Oke. Contoh LV. Bagaimana pengeremannya, lampu-lampunya dan lain sebagai aksesoris keselamatan. Oke. Tadi kan seat belt. Seat beltnya. Kalau seat belt nggak berfungsi, Nggak boleh dipakai ada, emang ya? Iya. Berarti ada metode keselamatan kerja yang fail. Yang failed benar-benar. Ya, itulah yang kami cross check. Begitu juga dengan perlindungan terakhir bagi pekerja, alat pelindung diri. APD. Cuma-cuma loh. Oke. Agincourt itu memberikan kepada pekerjanya. Kalau saya coba canangkan tuh ya, ataupun kita record penggunaan alat pelindung diri di Agincourt sendiri, cukup besar effortnya tuh perusahaan mengeluarkan dana. Dana untuk difasilitasi ya Bang. Iya, untuk digunakan oleh seluruh karyawan. Contoh, ya saya pakai baju ini nih. Ini kan baju warna orange bereflektif lagi. Supaya apa sih reflektif ini? Memantulkan cahaya Memantulkan. Ya ketika ada pancaran dari unit, kita berada di luar dan itu merefleksikan bahwa ada orang di situ. Begitu juga sampai celana. Sampai celananya ya Bang ya. Iya. Helm ini nih. Nah, ini. Alat pelindung diri ini ya dari luar ya. Kalau saya lihat made in-nya dari luar negeri sana. Oke. Nah, ini pun ada fungsi untuk mengamankan kepala dari benda-benda yang ada potensi jatuh dari atas. Nah, ini kita gunakan. Dan penentuannya ini ada spesifikasinya. Ada standarnya ya Bang ya. Ada standarnya Bang Gio. Iya. Ini kenapa sih ini ada lubang-lubang juga gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sirkulasi untuk kita
maksudnya di dalam kepala ini ketika kita pakai Ketika dipakai, ada sirkulasi gitu. oke, udara masuk seperti itu ya Udara Bang? masuk. Iya. Iya, untuk mengurangi heat stress Oh, pada kepala. Kalau kepala terlalu panas, ada dampaknya juga loh. Gak bisa fokus Iya, dalam benar, bekerja, iya kan? Iya. Dan ada juga strapnya ini. Oke. Ini untuk mengurangi risiko ketika ada jatuhan benda dari atas. Tidak langsung ke Tidak kepala langsung. ya Pak ya? Dan ini pun ada lidahnya dan ada fungsinya. Ada fungsinya. Semuanya ada fungsinya di Iya. situ Bang ya? Ada fungsinya ketika ada flying rock dari arah yang di depan kita. Depan ya. Kan ini di bawah mata kita Jadi bisa, tidak kena mata terhindar langsung. juga ataupun air hujan dan lain sebagainya. Iya. Dan ini fungsinya cukup dan sangat baik ketika ada kecelakaan yang menghampiri dan mengurangi dampaknya. Mengurangi dampak ya. Mengurangi dampak. Alat pelindung diri itu adalah salah satu kontrol dari hierarkinya paling bawah. Alat pelindung diri Iya. paling bawah. Luar biasa ya. Menarik ya kawan-kawan Martabe, sesimpel helm saja nih kawan-kawan Martabe. Ternyata ada spesifikasi khusus ya Bang ya. Ada spesifikasi khusus. Bahkan untuk menghindari kebotakan tadi, heat ataupun panas mungkin selama memakai beraktivitas di luar memakai helm ini. Nah, luar biasa Bang Juan ya. Mungkin kita bisa lanjut Bang Juan ini. Semakin panas ya Bang Juan ya materi yang kita bahas. Oke, selanjutnya selain dari regulasi dan peralatan, tadi kita sudah bahas golden rules ya sesuai regulasi, terus kita juga sudah bahas peralatan tadi. Inovasi apa kira-kira yang saat ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, Bang Juan boleh ceritakan kira-kira apa inovasi yang sedang dikembangkan oleh Agincode Resources dalam hal ini, Bang? Iya, baik. Thank you Bang Gio. Sebenarnya banyak ya inovasi yang udah dilahirkan oleh karyawan-karyawan gitu ya. Dan salah satunya baru aja kemarin kita ikutkan di perlombaan nasional. Wih, langsung ikut Adalah- perlombaan. Iya, Bang ya? langsung ikut Langsung perlombaan. ikut perlombaan nih. Iya, Mas, ini ya, Bang? ada tim mining. Oke. Spesifik sectionnya adalah survei. Mereka mencoba menggunakan alat inovasi yaitu drone Drone. Oke. untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah salah satu bentuk mengurangi risiko dieliminasi. Oh, eliminasi ya? Eliminasi. Dihilangkan berarti? Dihilangkan. Oke. Jadi sebelumnya pemetaan itu menggunakan orang. Oke. Dia pergi ke bibir-bibir dinding slope, Lereng gitu ya? ke lereng, dan dia mengambil data. Oke. Langsung orang tuh, potensinya apa di sini? Jatuh kan? Kejatuhan reruntuhan mungkin Bang ya? Jatuh keruntuhan atau orangnya ini jatuh sendiri Oh, iya, dari oke. tebing ke bawah. Iya benar. Itu pertama. Kedua dia masuk hutan untuk menghitung volume. Ada bahaya biologis itu, mungkin ular, mungkin lebah dan lain sebagainya gitu. Dan petir misalnya pada saat di area terbuka langsung dia menghitung volume bebatuan. Oke Bang. Nah, jadi salah satu yang mereka coba gunakan inovasi drone ini untuk mengambil semua data. Oke. Tidak ada exposure orang terhadap risiko yang tadi saya sebutkan. Tidak terlibat langsung jadinya Tidak terlibat Bang ya? langsung. Oke. Jadi dia hanya mengoperasikan di salah satu tempat yang dimana terkoneksi dengan layar dan dia bisa mengambil data yang diinginkan oleh surveyor itu sendiri. Sudah dapat mencakup seluruh data yang dibutuhkan Betul. Bang ya? Oke. Contoh nih, lereng seberapa slope-nya misalnya. Hanya menggunakan itu dia bisa men-screening, mengambil data, Iya. akhirnya diolah oleh engineer dan udah dapat hasilnya. Jadi data yang dibutuhkan. Iya. Luar biasa. Iya, sekali, data Bang. itu salah satu peran penting untuk reporting. Iya, tentunya Iya. untuk perkembangan juga ya Bang ya? Iya, betul. Jadi inovasi drone tadi ya Bang Iya, John ya. inovasi drone. Di sini kita highlight atau kita garis bawahi mengeliminasi ya kawan-kawan Martabe. Jadi menghilangkan resiko ya Bang ya. Betul. Nah, menghilangkan resiko luar biasa sekali kawan-kawan Martabe. Nah seperti itu ya kawan-kawan Martabe. Jadi di tambang emas Martabe sendiri sudah mulai digunakan peralatan seperti drone, inovasi drone untuk mengumpulkan data ya. Nah itu untuk segi inovasi ya Bang Juan ya. Iya, Bang Gio.
Untuk segi dari lingkungan sendiri kira-kira gimana ini Bang Juan? Iya Bang Gio. Jadi di Departemen OHS kita memiliki orang kompeten, pekerja kompeten. Oke. Namanya Industrial Hygiene. Industrial hygiene, oke. Iya. Dan beliau ataupun rekan-rekan ini, ya section ini melakukan pemantauan. Ya kan, melakukan pemantauan gimana sih lingkungan kerja di situ. Salah satu dari apa yang dipantau? Dari berisiknya suara. Oke. Ya. Contoh gitu ya, genset. Dia mengeluarkan suara bising di satu area kerja. Dan di situ ada pekerja-pekerja melakukan pekerjaan. Iya. Dicek tuh menggunakan, nah ini saya bawa alatnya nih. Dibawa alatnya kawan-kawan Iya. Martabe nih. Iya. Bisa dilihat langsung ya sama Nah, kawan-kawan ini. Martabe nih. Nah, ini boleh dijelaskan Bang Juan alat apa ini? Iya, jadi ini alat untuk mengecek desibel dari Desibel. suatu alat. Tingkat suara mungkin ya. Tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan. Dari Oke, suatu oke, alat. oke. Ya, ini ada mereknya, tapi mereknya saya ini kan ya. Oke. Nah, rekan kerja yang berkompeten itu melakukan monitor ataupun evaluasi kebisingan. Oke. Ya kan, seberapa desibel dari alat tersebut bising gitu ya. Bisingnya yang bisa diterima mungkin Yang ya, Bang, bisa ya? diterima oleh karyawan 85 desibel. 85 desibel. 85 desibel. Oke. Nih kayak kita suara ini 85 nih. 85 selama ya. 8 jam. Sama 8 jam. Oh, ada Iya. waktunya juga ya Bang Ada Juan? selama 8 Oke, jam. oke. Jadi kalau melebihi dari desibel tersebut kita harus kelola. Oh. Contoh ya. Kita sudah melihat ataupun mengevaluasi di salah satu alat genset desibelnya 100. 100. Oke. Nah, itu ada maksimumnya. Berapa nih orang kerja di area tersebut? Paling lama gitu ya Paling dia lama beraktivitas berapa? di sana. Oke, oke. Nah, itu kita kontrol menggunakan prosedur. Ya, pokoknya kita lakukan identifikasi lah menggunakan alat ini. Nah, ini alat untuk mengecek satu alat yang statis gitu ya di Statis, tempat oke, yang sudah ditentukan. Iya, iya. Namun ada lagi Oh, ada lagi Bang. alat untuk personal karyawan itu sendiri Yang bisa yang di bawah. mobile Oh, yang kemana-mana mobile. gitu Oke. dia kerjanya. Nah, ini apa nih Bang? Ini namanya DOS badge. DOS badge. Iya, Oke. dia ditempel Di pundak sini ya. di Oke. pundak sini, Heeh. mendekati kupingnya, Telinga, oke. pendengarannya, Heeh. telinga dia. Heeh. Jadi ditempel selama bekerja dia satu shift. Oh, jadi selama dia beraktivitas dia menggunakan alat itu ya? Alat Bang? ini, Oh, salah oke. satu contoh yang alat yang banyak mengeluarkan suara di processing plant. Iya, iya, iya. Jadi salah satu pekerja kita survei benar. selama satu shift seberapa banyak dia terpapar. Oh. Nanti ini kita ambil datanya. Oh, jadi itu untuk mengumpulkan data ya, Bang? Mengumpulkan data. Oke. Orang iya, iya. bekerja sebagai salah satu misalnya ya, pekerja operator di processing plant di mana lingkup kerjanya cukup dinamis gitu ya, Iya, iya. berpindah-pindah mobile. Nah, itu kita hitung seberapa dia terexposure terhadap kebisingan. Iya, iya, iya. Nah, kita ketika sudah mendapatkan kita kelola. Kita ambil datanya terus diproses mungkin ya? Iya, Dan lalu kita kelola. Oh. Kelola untuk bagaimana orang ini biar bisa bekerja dengan aman. Dengan apa sih? Ya kita ada alat pelindung diri namanya headset Iya, iya, iya. ataupun earplug. Earplug ya. Ataupun earplug. Seberapa besar desibel itu bisa diturunkan sampai ke 85. Sampai yang bisa benar-benar di-accept. Iya. Berkurang lah ya. Berkurang. Oke, luar Iya. biasa sekali. Jadi untuk alat-alat yang lain masih ada lagi, Bang Juan. Saya masih. lihat ramai juga di sini. Iya. Boleh ditunjukkan ke kawan-kawan Martawi, Bang Juan? Contoh ini ya pekerja-pekerja Ini apa nih, Bang Juan? ini luxmeter. Luxmeter ini? Iya, untuk mengukur bagaimana intensitas pencahayaan bagi pekerja. Oke. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang detail yang iya. membutuhkan pancaran cahaya yang tertentu gitu. Tertentu ya? Iya. Kayak las Contoh gitu laboratorium. gimana? Oh, laboratorium? Iya, laboratorium, lab. Uh-uh. Jadi misalnya pekerjaan yang detail, kita ukur tuh dibawa langsung kegiatannya dia. Seberapa luxmeter. Tingkat cahaya gitu ya? Tingkat cahaya yang Iya, ditimbulkan dari lampu tersebut. Oke. Begitu juga di area operasional di tambang. Kalau malam hari cukup nggak ini Iya. pencahayaannya? Begitu juga di kantor-kantor.
ya di kantor-kantor. Nah, siapa yang melakukan ini? Yang tadi saya bilang industrial hygiene. Industrial hygiene. Iya. Ini ada satu lagi yang cukup gede nih Bang. Boleh saya bantu ambilkan ya Bang ya? Iya. Ini apa nih Bang? Ini kayak Nah, ini heat stress monitor. Jadi heat mau stress. melihat heat stress monitor untuk melihat area-area kerja yang dimana cukup tinggi kondisi panasnya, kelembapannya panas. kayak gitu. Oke. Itu dia akan cara kerjanya akan diletakkan di salah satu Area. area yang terekspos oleh kekaryawanan Iya. dan dia akan menerima seluruh udara yang ada di sekitar. Oke. Yang udara di sekitar. Contoh di ruang processing plant di Gold Room. Itu kita monitor juga kelembapannya. Di warehouse kita monitor. Kelembapan Menggunakan udara ya Bang? Iya. Oke. Kelembapan udaranya. Dan ini cukup mahal juga. Ya. Wah. Iya. Kira-kira Cukup berapa? mahal. Berapa mobil kira-kira? Mungkin hampir ke angka 200. Waduh, benar-benar. Iya. Jadi benar-benar perusahaan Agincode Resources itu menjamin keselamatan pekerjanya ya Bang Juannya. Iya, betul. Terlepas seberapa mahal, yang pasti nomor satu harus menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Gitu ya Betul, kawan-kawan Bang Gio. Martabe. Luar biasa nih Bang Juan. Dari tadi kita sudah bahas helm sampai ke alat yang harganya tadi hampir 200-an. Wah, 200-an. benar. Oke, Bang Juan. Iya. Sekarang kita masuk ke bulan K3 nasional nih Bang Juan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Bang Juan ya, Januari sampai dengan Februari adalah momen bulan K3 nasional, bener ya Bang ya? Nah, salah satu tema besar dalam bulan K3 nasional khususnya tahun 2025 ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, mengingat hal ini sangat penting ya Bang Juan dalam konteks penerapan sistem manajemen K3 tadi, bagaimana Agincode Resources berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas SDM terkait dari K3 di lingkungan kerja. Nah, SDM-nya gimana nih kira-kira Bang Juan? Iya, baik. Terima kasih Bang Gio. Ya, SDM ya, sumber daya manusia. Memang harus terus-menerus ditingkatkan pengetahuannya. Oke. Dengan cara apa? Nah, kita ada platformnya, namanya LNA. LNA. Oke. Learning Need Analysis. Oke. Jadi dianalisa lah Iya, kebutuhan-kebutuhan mendasar secara pendidikan. Oke. Ya, supaya para pekerja itu mampu gitu, memiliki kemampuan atau kapasitas di dalam pekerjaan spesifikasinya. Kita ada LNA-nya. Jadi setiap departemen harus membuat LNA dari masing-masing pekerja di bawah departemennya itu. Setiap departemen Setiap ya, Bang, departemen. ya? Oke. Setiap departemen. Tapi khusus untuk K3 itu sendiri ada training-training ataupun pelatihan-pelatihan yang mandatori. Oke, yang harus diikuti. Yang harus diikuti, wajib. Nggak boleh kerja Semua. sebelum itu selesai. Oke, iya. Iya. Generalized Induction, JSEA, Oke. Golden Rules, Tech 5, Hazard Awareness. Hazard awareness juga. Iya, jadi ada 5 tuh mandatory training. Dan itu wajib. Itu wajib. Dan kira-kira nih Bang Juan, apakah harus adakah refreshment gitu atau pengulangan gitu Bang Juan? Betul sekali. Iya, setiap tahun kita tentukan ya penjadwalan mulai dari ID badge. Oke, ada Jadi, expired Iya, jadi ada validitasnya. validitas. Oke. Contoh gitu ya. Kan kita setiap tahun ini harus dievaluasi kan. Iya. Ya bagaimana pemahaman tentang semuanya. Oke. Ya kan, pemahaman terhadap pekerjaan ada HSE induction. Oke. Akhirnya di-refresh lagi hazard awareness-nya, Iya. pemahaman tentang keselamatan secara umum gitu. Jadi ada setiap tahun sekali. Oke. Jadi memang benar-benar diingatkan kembali, di refreshment kembali ya. Di-refresh lagi. Biar tetap pemahamannya tetap baku ya Betul Bang sekali, Juannya. betul sekali. Iya Bang Gio. Jadi yang tadi Bang Gio tanya ya salah satunya gimana nih bulan K3 kan gitu. Iya, pemerintah itu sudah membuat rencana untuk setiap perusahaan.
Setiap perusahaan. Setiap perusahaan wajib melakukan kampanye bulan ketiga. Oke. Itu ada 4 itu. Ada 4 program. Oke. Ya, program strategis, implementatif, kuratif gitu. Oke. Dan ada pun setiap tahun temanya beda-beda. Temanya beda-beda. Untuk tahun ini Mm-mm. judulnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia Mm-mm. untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan Oke. untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Nah, itu adalah tema yang diberikan oleh Kementerian SDM Minerba Mm-mm. kepada seluruh perusahaan pertambangan. Langsung Nah, dari iya. kementerian ya Dari Bang situ ya? Iya. kita menjabarkan program apa. Salah satunya kita awali dengan upacara. Nanti ada upacara loh. Aduh, upacara di sini Pembukaan Bang bulan ya. ketiga. Oh, oke. Rencananya di pertengahan pertengahan Januari. Di pertengahan Januari Iya. ini ya Bang ya. Itu nanti dipimpin oleh KTT Hmm. ya kepada perwakilan seluruh perusahaan Oke. yang ada di Martabe. Oke. Iya. Lalu kita melakukan program-program strategis lainnya. Mm-mm. Kita lakukan audit. Kalau ada kecelakaan kita lakukan investigasi. Oke. Program-program fun lainnya juga Iya, untuk iya. menyemangati memeriahkan bulan ketiga itu sendiri. Games mungkin ya Iya. Bang ya. Oh, Betul, oke, ada oke. games, fun walk, Fun wall. ada seperti apa ya, kayak tema-tema dicanangkan. Contohnya ini lomba puisi, Mm-mm. lomba safety tech, Oke. dan lain sebagainya tuh. Oke. Nanti ada juga kita melibatkan keluarga, Oh. off the job safety. Iya, Ada kita iya, libatkan iya. keluarga. Jadi bawa keluarga masuk ke sini. Bisa Heeh. rencananya di periode ini 2025 kita bawa keluarga masuk ke dalam untuk melihat pekerjaan di sini. Oh. Ini nih suami atau istrinya gitu ya. Ini nih pekerjaan-pekerjaan yang suami Anda, Lakukan suami gitu. ibu lakukan. Iya. Nah, iya. kamu harus dukung. Jangan diganggu malam-malam. Iya kan? Benar-benar. Siapa tahu malam-malam dia harusnya istirahat, Iya. disuruh nyuci kan, siapa Iya. tahu. Padahal kerjaannya seberat itu memang ya Seberat Bang. itu Ah, gitu. iya, Dia harus iya. fokus dalam bekerja. Oke, Nah, oke. didukunglah di rumah. Iya. Nah, kita rencana melakukan off the job Off the job. Oke. off the job safety. Itu rangkaiannya dari upacara tadi masuk. Dari upacara, program-program, ada game sampai penutupan nanti. Oh, di bulan Februari ya Bang Iya, Johan di ya? bulan Februari. Nanti waktu dan tepatnya tuh akan kita sampaikan lagi itu. Iya. Heeh. Waduh, menarik ya Bang Johannya. Menarik, Saya nggak menarik. sabar nih sebenarnya mengikuti rangkaian agenda dari pembukaan sampai nanti penutupan di Februari ya, bulan Betul. ketiga nasional. Oke. Pernah donor darah nggak? Kebetulan saya tidak bisa Bang Tidak Johan. bisa Iya. ya? Oke. Lemes gitu. Takutnya Iya. lemes, marah dibalikin lagi darahnya Bang Johan. Gitu. Iya, salah satu program ada. Oh, salah satu programnya Iya, donor darah. Oke. Iya. Iya, mungkin nanti saya bisa mengikuti beberapa aturan Program dokter. yang lain Nah, ya. iya, benar. Games yang lain gitu ya. Iya, Cerdas pasti. cermat. Iya, pasti saya bantu meriahkan lah. Saya Siap, juga Bang berpartisipasi untuk kawan-kawan Martabe nanti pasti ada postingan-postingan juga yang bisa disaksikan di media sosial kita tentunya. Terus dipantengin ya kawan-kawan Martabe. Oke, tadi kita sudah bahas bulan ketiga nasional nih Bang Juan. Nih, satu lagi nih, berbicara soal efektivitas nih Bang Juan. Bagaimana Agincode Resources mengukur keberhasilan dalam penguatan kapasitas SDM. Nah tadi kan sudah kita kasih training, sudah kita kasihkan fasilitas segala macam itu. Bagaimana kita mengukurnya? Sudah cukup, sudah belum gitu kira-kira. Iya, Bang? baik. Ah. Iya, kalau secara sistematis kita sudah diberikan panduan dari pemerintah. Oke. Ada petunjuk teknis untuk bagaimana mengukur safety maturity level. Safety maturity level berarti Iya, tingkat kedewasaan. Tingkat kebudayaan K3 kebudayaan ketiga. Oke. di perusahaan. Di perusahaan. Ada tuh. Mm-mm. Jadi ada mekanisme yang harus dilakukan. Ini salah satu prosesnya adalah melakukan survei Survei. ke masing-masing layer pekerja. Oke. Ya, yang ditanyakan adalah bagaimana Anda melakukan sesuatu ketika ditemukan A, B, C, D gini. Itu ada. Oke. Jadi di setiap posisi ada survei yang kita ambil. Iya, Secara iya, komposisi. Contoh, karyawan yang paling banyak
di Martabe ini staff misalnya ya. Iya. Nah kita banyak proporsional untuk surveinya di staff. Untuk manajer berapa persen lain sebagainya. Nah dari situ kita akan ukur bagaimana tingkat dari SML-nya itu. SML, maturity Safety tadi. Maturity Level. Level budaya K3-nya. Iya. Nah kita udah ukur tuh tahun kemarin. Agincourt sendiri. Hasilnya serta gimana nih? mitra. Hasilnya gimana Bang? Iya kalau di skala 0 sampai 1 nilai kita 0,7. 0,7 berarti hampir mendekati 1 Hampir ya Bang? mendekati 1. Baik, Memang harus berkesinambungan. Iya. Kita nggak boleh ada henti-hentinya memberikan pemahaman awareness tentang K3. Benar. Kampanye setiap tahun memberikan informasi-informasi K3 lewat HIC alert, lewat Martabe aware, lewat apapun juga itu. Banyak media-medianya. Nah itu untuk apa sih? Untuk ke arah sana. Iya. Sampai kita benar-benar berbudaya K3. Jadi tanpa ada instruksi, karyawan itu udah otomatis gitu melakukan pekerjaannya secara aman. Oke. Sudah Gitu. tanpa harus diawasi, sudah Tanpa langsung harus diawasi. pakai seat belt ya Mas ya Bang ya. Iya. Oke. Mungkin kalau nilainya nanti 1, departemen OHS bisa hilang. Itu gimana tuh? Dikurangi gitu. Dikurangi, komposisinya. ya, iya. Karena masing-masing K3 tanggung jawabnya sudah melekat sekali gitu. Setiap individu yang Setiap bekerja di individu. tambang emas Martabe. Betul Bang Gio. Bener-bener. Betul Bang Gio. Tanpa harus diawasi, tanpa harus dikasih tahu, ya sudah ada kesadaran ya Bang ya. Sudah kesadarannya tinggi. Itu itu. di level 1. Itu impian dari Bang Itu Juan sendiri. adalah cita-cita semua. Semua kita yang ada di sini ya Semua Bang yang ya. ada di sini. Luar biasa. Jadi gitu kawan-kawan Martabe. Jadi tentunya ada ya skala pengukuran yang kita buat di sini bahwasanya terus berkesinambungan untuk penguatan kapasitas SDM di tambang emas Martabe sendiri. Oke, Bang Juan. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dan harapan ya. Tentu saja dalam penerapan K3 di lapangan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Bang Juan dan tim nih ya Bang ya. Tantangan apa saja yang sering muncul nih Bang Juan dalam penerapan K3 khususnya di tambang emas Martabe ini sendiri Bang Juan? Ya baik. Iya ya tantangan selalu ada sih. Selalu ada Waktu ya? saya di Kalimantan itu tinggi juga tantangannya tuh. Iya. Apa Begitu tuh, juga di sini di site Martabe ini. Jadi ada level confidence dari pekerja yang cukup tinggi. Akhirnya dia menggampangkan pekerjaan. Sepele gitu mungkin ya Bang ya? Menyepelekan. Oke. Jadi kesadarannya itu diabaikan gitu untuk melakukan pekerjaan supaya dia cepat. Iya. Supaya dia cepat. Saya udah paham ini. Gak apa-apa nih saya gak pakai APD ini. Iya. Mungkin karena sudah 10 tahun, 15 tahun jadi membuat mengambil jalan potong, jalan pintas ya Bang ya. Shortcut. Iya. Itu tantangan. Dan itu tantangan pertama ya, level confidence-nya para pekerja yang terlalu tinggi. Lalu kedua, penerapan K3 itu nggak bisa dibawa sampai ke rumah. Itu tantangan tersendiri tuh. Memang sebenarnya budaya K3 ini tidak hanya di tempat kerja ya Bang Juan ya, harus dibawa ke lingkungan rumah juga ya. Dibawa ke rumah. Memang awalnya tuh harusnya dari rumah. Dari rumah dulu seharusnya ya. Iya. Oke. Contohnya apa sih? Contohnya ketika saya nih ya melakukan proses ke pekerjaan saya menggunakan sepeda motor. Menggunakan Contoh sepeda motor. gitu ya. Oke. Apa sih yang harus saya lengkapi kan dengan menggunakan transportasi roda 2 itu? Iya. Pasti harus menggunakan helm. Menggunakan helm Padahal standar di tempat ya. pekerjaan saya wajib kan menggunakan helm. Iya. Nah tiba di luar itu kadang itu awareness-nya kurang. Berkurang ya. Iya. Iya. Nah itulah tantangannya bagaimana itu tuh bisa lengket di masing-masing dan bisa dibawa ke rumah. Ke rumah dan ditularkan juga ke keluarga ya Ditularkan Bang ke Juan ya. keluarga. Iya. Oke. Ditularkan ke keluarga. Sesimpel memakai helm nih kawan-kawan Martabe. Jadi ya karena memang di sini sudah menjadi budaya ya seyogianya kita bawa keluar dan itu kita praktekkan agar dilihat sama orang lain dan memang mereka melihat budaya kerja di tambang emas Martabe sendiri itu
ya aman, safety gitu ya Bang Betul, Juan ya. betul. Wah, luar biasa Bang. Oke, selanjutnya nih Bang Juan. Ya, Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Agincode Resources untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, tadi sudah dikasih tahu tantangannya. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Dan mungkin adakah audit internal, eksternal yang kita libatkan seperti bersama pemerintahan atau Kementerian SDM dalam hal ini mungkin? siap. Bang Juan? Iya, Bang Gio. Untuk melihat efektifnya implementasi itu ya, memang ada mekanismenya audit. Audit Iya, ya? diaudit betul itu. Oke. Dan pemerintah yang membawahi kita adalah ESDM ya, Kementerian ESDM. Itu ada setiap tahun lo melakukan pemantauan ke sini. Langsung ataupun berkunjung. evaluasi. Oke. Iya, namanya pengawasan terpadu. Pengawasan terpadu. Setiap tahun Oke. ada beberapa inspektur tambang Ya. melihat bagaimana kaidah-kaidah teknik pertambangan diimplementasi. Itu mereka lakukan nih, evaluasi, Iya. dicek gimana di lapangan, gimana prosedur, gimana karyawan, gimana alat peralatan, itu dicek sama mereka. Oke. Pengawasan terpadu namanya. Itu satu hal. Satu. Hal yang lainnya, kita juga melakukan audit secara mandiri. Mengaudit diri sendiri berarti? Audit diri sendiri. Oke. Ada sistem manajemen keselamatan pertambangan yang kita nilai oleh internal auditor. Oke. Kita ada 6 internal auditor di Martabe. Di Martabe. Salah satunya saya. Oh, oke. Iya. Auditor juga berarti? Saya Bang? internal auditor. Oke. Iya, internal iya. auditor. Iya. Nah itu kita nilai secara ini ya, self assessment. Ada kriteria ataupun guidance-nya. Oke. 7 elemen yang diperiksa. Namun kita juga melakukan verifikasi ataupun audit dari luar. Dari luar Kita ya? udah di ISO loh. The ISO. 45001 Wow. sistem keselamatannya. Iya. Ada auditor experience dari salah satu vendor gitu ya. Iya. Ya, terkenal internasional. Dicek. Mereka langsung datang ke Cek. sini mencek langsung ya Bang Betul. Juan ya? Jadi Oke. enggak self assessment, enggak dari pemerintah, ada juga eksternal. Oke. Dicek. Wah, gimana nih sistem manajemen risikonya, mitigasinya, kontrolnya, konsisten enggak? Dicek. Iya. Iya, dicek. Nah, setelah melakukan verifikasi menggunakan audit itu, baru kita disertifikasi. Oke. Oh, layak memang area Martabe aman untuk bekerja. Ada ISO 45001. Kita sudah tersertifikasi. Kita sudah Bro. tersertifikasi. Berarti tadi internal sudah, dari pemerintahan juga sudah, dari pihak vendor juga sudah. Iya, Wah. dari eksternal sudah. Eksternal sudah semua Iya, ya Bang betul. Juannya. Ada juga dari luar negeri loh. Wow. Dari luar negeri juga Komplit ada. ya Bang Juan ya. Audit spesifikasi emergency prevention. Itu dari luar. Komprehensif berarti Komprehensif. sudah mewakili semua pihak ya Bang Semua Juannya. pihak, betul Oke. sekali. Luar biasa nih kawan-kawan Martabe. Jadi semua pihak juga sudah memastikan keamanan bekerja di tambang emas Martabe ya kawan-kawan. Nah, tadi sudah cukup panjang lebar ya Bang Juan kita bahas soal kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sebagai penutup nih Bang Juan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kira-kira apa harapan dari Bang Juan sendiri nih untuk penerapan sistem manajemen K3 di Agincode sendiri di masa depan? Dan apa ya kira-kira yang masih perlu diperbaiki agar K3 berjalan lebih maksimal? Silakan Bang. Iya, betul nih Bang Gio. Ini adalah cita-cita bersama ya. Iya. Terlebih saya sebagai kepala departemen di OAS, saya selalu merangkum ataupun merekam ya kecelakaan-kecelakaan yang ada. Dan masih ada sih terjadi. Masih terjadi. Walaupun kecelakaan itu sifatnya ringan. Oke. Tetapi kalau kita nggak kelola, itu bisa menyebabkan yang lebih fatal lagi. Oke. Nah, salah satu faktornya adalah kelalaian pekerja itu sendiri. Individu berarti. Individu. Bang, ya? Iya. Dia lalai karena tidak mengikuti aturan yang ada, Oke. tidak mengindahkan peraturan yang sudah dibuat. Oke. Dia mengabaikan
hal-hal yang sudah dia komitmenkan. Nah, harapan saya adalah setiap pekerja lebih aware lagi di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja. Simple. Dia harus siap dalam bekerja, ya, harus mematuhi peraturan, lalu berani melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan area tersebut atau kondisi tersebut tidak aman. Atau berani juga memberi informasi gitu ke karyawan itu atau ke atasannya. Dan ketika itu secara bertahap dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi budaya yang baik. Jadi harapan saya bagaimana setiap pekerja mengambil peran dari diri sendiri sebagai tanggung jawab ketiganya itu sendiri. Dan diimplementasikan di seluruh aktivitas dia, baik di site Martabe, di tambang Martabe ataupun di luar. Tadi sudah sempat dimention juga sama Bang Juan nih kawan-kawan Martabe. Jadi ya balik ke diri sendiri ya. Mau seperti apapun kita buat aturan itu sedemikian rupa, kalau memang diri sendiri belum bisa untuk mengimplementasikannya ya percuma ya Bang Juan ya. Betul, percuma. Nah, jadi sudah kita set semaksimal mungkin di tambang emas Martabe. Jadi nantinya untuk dibawa juga ke rumah dan diimplementasikan juga ke keluarga dan lingkungan sekitar. Baik Bang Juan, terima kasih Bang Juan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi seputar kesehatan dan keselamatan kerja kepada kawan-kawan Martabe. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya K3 di lingkungan kerja kita. Nah, ini yang penting yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan Martabe nih. Apapun jenis pekerjaan kita, baik di industri tambang maupun tidak, ataupun di industri sektor lainnya, keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa ikuti terus Podatabe dengan klik, share, dan like agar tetap mendapatkan informasi yang menarik tentang tambang emas Martabe. Mau lihat Godang dan semangat Martabe, great, 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 horas.